Gini Pak, saya sama kakak saya itu kan baru mulai usaha sapi perah. Baik. Nah, di sapi perah ini saya ingin menerapkan konsep integrated BSF. ini. Baik. Nah, kalau di sapi perah ini kan yang saya selama ini jalanin, sebelum jadi perah kan sapi ini dicuci ya Pak ya. Betul. Nah, airnya ini selama ini kan kita cuma buang gitu aja. Betul. Nah, ini saya rencananya pengen saya tampung itu biar bisa dimanfaatkan lagi. Betul. Entah untuk pupuk atau kolam atau apalah itu yang kita masih bingung gitu Pak. Nah, terus yang kedua untuk masalah pakan Pak. Selama ini kan kita masih ada pakai konsentrat dan Polar. ampas tahu. Ampas tahu. Nah, bisa nggak kalau konsentrat ini kita bikin mandiri gitu Pak? Baik. Dan ada alternatif misalnya kan ampas tahu itu kadang-kadang susah tuh Pak. Ada alternatif pengganti nggak gitu ya? Baik. Nah, terus untuk meningkatkan kualitas susu sama menjaga kesehatan sapinya sih Pak. Karena Baik. di tempat yang baru nanti ini di daerah Kansas Bogor Pak. Oke. Itu kan ada memang ditampung sama koperasi. Nah cuma harganya itu berdasarkan kualitas. Baik. Gitu. Jadi bagaimana meningkatkan kualitasnya gitu. Itu aja sih Pak pertanyaan saya. Baik, Terima Ibu. kasih. Sama-sama. Baik. Baik Bapak Ibu, ini sapi perah. Ini angkatan yang saya akan ajari cara yang aneh. Pernah enggak sapi beranak 6 ekor setahun? Ini saya tunjukkan. Ini khusus untuk sapi perah. Sapi yang lain tidak bisa. Ini hanya untuk sapi perah. Bapak Ibu, di dalam konsep keberhasilan, ini sebelum saya jawab yang benernya Ibu bertanya ya. Mumpung tanya sapi perah, sekarang saya akan jelaskan sapi perah. Bagaimana melipat gandakan investasi di sektor persapian. Orang itu kan senang ngejar populasi. Betul atau tidak? Kepengen sapi sedikit atau kepengen banyak? Banyak. Sekarang saya tunjukkan. Bagaimana sapi satu dalam setahun punya anak 6 ekor. Iya, jadi ini konsepnya adalah begini Bapak Ibu. Sapi perah susunya pasti banyak, betul atau tidak? Hari ini harga susu kan masih kurang mendukung. Betul ya? Karena harga susu kurang mendukung, sapi itu kan beranak awal kan cuma satu. Hampir semua rata-rata sapi itu beranak satu. Ada si kembar, tapi kadang-kadang keluar satu. Air susunya ini lebih atau tidak kalau cuma diminum 1 ekor sapi? Lebih. Tambahkan 1. Jadi anaknya berapa ketika pertama ini sudah menyusui? 2. Ini saja masih ada sisanya, betul enggak? 1 ekor sapi sehari cuma 2 liter berarti 4 liter. Seandainya keluar susu 10 liter, berarti sisa berapa? 6 liter. 6 liter dijual untuk operasional. Untuk beli pakan dulu. Oke, clear di sini ya. Terus yang kedua, sapi ini minum susu Bapak Ibu hanya maksimal 3 bulan. 1 bulan sebenarnya bisa lepas sapi, tapi paling aman 3 bulan. Betul ya? 3 bulan bisa lepas sapi. Total sudah. Ketika usia 3 bulan, ini bulan pertama, bulan ke-3 akhir, kita beli lagi 2 lagi. Berarti susu yang diproduksi tetap sama. Nanti bulan yang ke-6, Bapak Ibu, ini sapi dikawinkan di sini. 3 bulan sapi kawin lagi. Bulan yang ke-6, beli lagi 2. Berarti dalam 1 tahun anaknya sapinya berapa? Ayo kita bandingkan hari ini. Kalau kita tidak investasi di sapi, susu yang kita jual cuma cukup untuk operasional. Sama-sama untuk operasional, lebih baik tidak dapat apa-apa.
tapi punya sapi berapa? Dan sapi hari ini Bapak Ibu, ketika sudah usia 1,5 tahun, harga sudah paling murah antara 15 juta sampai 20 juta, tergantung dari jenisnya. Belinya berapa? Paling mahal 2,5 sampai 3 juta. Kalau beli 5 kali 2,5 cuman ketemu berapa? 12,5 juta. Sehingga dalam 1 tahun sapi kita sudah bertambah banyak. Besok kalau dapat yang jantan, jual beli yang betina. Sehingga apa? Tahun ketiga sapi kita sudah 6 yang diperah. 7 sama induknya. Hasilnya bumi langit atau tidak? Merah 1 sama merah sapi 7. Sudah bumi langit. Itulah investasi. Kalau begini enak enggak Bapak Ibu kira-kira? Bahagia. Jadi Bapak Ibu boleh beli untuk investasi sapi. Lebih cepat mana? Sapi sama kambing kalau begini? Lebih cepat sapi. Syaratnya sapi perah. Kalau kambing bisa enggak Pak model kayak gini? Bisa. Kambing susu. Beli yang Sanen atau Savera atau yang pakai PE. Jangan dijual susunya dulu. Daripada jual susunya sedikit uangnya, lebih baik belikan cempe yang masih nyusu. Terus yang kedua, seandainya kita punya jantan nih, tapi kepengen jualnya sebagai daging yang berkualitas. Daging yang berkualitas itu Bapak Ibu minta maaf, lemaknya banyak. Tahu daging Wagyu? Wagyu itu dagingnya itu hampir 50% adalah lemak. Ya. Jadi dia itu keluar marble-nya. Nah, orang Indonesia itu kreatif. Nggak bisa beli Wagyu yang asli, beli sapi biasa disuntiki sama lemak Bapak Ibu. Jadi namanya Wagyu tiruan. Wagyu tadi. Nah, tapi minta maaf. Sekarang saya akan ajari, kalau untuk penggemukan sapi, mungkin yang lain ada yang tanya juga. Kalau goalnya hanya cuma daging yang enak, berarti bukan daging yang untuk bakso loh ya. Kalau untuk bakso tidak bisa. Bakso itu tidak boleh ada lemak dagingnya. Tapi kalau untuk steak, untuk bakar, untuk slice, itu pakai daging ini cukup. Tapi harganya lebih mahal. Berarti makanannya wajib Bapak Ibu adalah karbohidrat. Karbohidrat terbaik adalah singkong. Kalau untuk penggemukan. Kalau boleh singkongnya dimasak. Singkong, sayurnya daun singkong dimasak. Terus habis gitu kalau boleh lagi ditapekan. Dibuat manis. Nanti makanannya sapi fermentasi, minumannya sapi air tape. Jadi sapinya bisa flash setiap hari. Enggak sampai mabuk. Enggak sampai. Tapi dia bisa tenang. Enggak apa-apa. Nah, terus yang berikutnya lagi tetap kasih rumput sebagai makanan harian. Itu akan memaksa sapi akan tumbuh cepat. Itu triknya Bapak Ibu. Karena itu sapi-sapi yang makanannya adalah ampas bir. Semua dagingnya berkualitas. Tapi ampas bir sekarang mahal. Nah, apa bedanya ampas bir dengan ampas tahu? Sama-sama ampas, sama-sama fermentasi. Ampas tahu itu ada cukanya enggak? Ada. Berarti fermentasi juga. Apa bedanya? Kalau bir itu dibuatnya kan dari gandum sama dari jagung. Betul ya? Kalau dari tahu enggak bisa untuk minuman. Dan rasanya enggak enak. Kalau ampas tahu disimpan jadinya pahit. Kalau ampas tape, ampas singkong, ampas jagung, ampas gandum itu manis. Dan yang membuat gemuk itu manis. Nah itu bedanya. Ibu apakah ampas tahu boleh diganti? Boleh. Digantinya dengan apa? Kalau boleh, kalau pelihara sapi perah Bu, saya minta tolong tanam jagung manis. Minta maaf sapi perahnya ada berapa boleh tahu? 21. Saya hitungkan 20 aja Bu ya. Biar gampang hitungnya. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita hitung sama-sama.
20 itu berarti setiap hari Ibu beli 10 karung ya. Ampas tahunya ya. Harga ampas tahu berarti satu karung berapa? 20.000. 14, 15. 20.000. Oke, saya ikut yang sudah sampai di rumah. 20.000. Berarti per ekor sehari 10.000. Oke ya. Itu untuk ampasnya, belum rumputnya, belum konsentratnya ya. Baik. Sekarang saya akan hitungkan. Biaya per hari per ekor kan rata-rata 10 sampai 20.000. Berarti ibu mau tidak mau setiap hari kan keluar uang hampir 400.000. Betul ya? Ini kan wajib. Sekarang dengan cara BSM, bagaimana bertaninya? Kemarin Bapak Ibu ada peternak juga, kelas nasional. Sapinya tidak sedikit, 5.000 ekor sapi perah. Buang limbahnya setiap hari 20 ton ya. Berapa ton Pak KB setiap hari? Sekitar segituan ya. Ini dari Jawa Barat juga, Bu. Sapinya 5.000. Bingung Bapak Ibu. Coba bayangkan, yang punya 20 bingung, yang punya 5.000 bingung, yang tidak bingung punya berapa? Yang tidak punya juga kepingin punya sapi. Maka dari itu, saya itu kadang-kadang pusing Bapak Ibu. Yang sudah 5.000 bingung. Bingung cari pakannya, bingung ngolah limbahnya, bingung biayanya. Yang punya 20 juga bingung juga. Lah yang betul itu punya berapa yang tidak bingung ini? Nol Pak. Nanti yang tidak punya juga kepingin punya Pak. Nah sekarang saya tunjukkan bagaimana supaya cara itu efektif. Jadi percayalah Bapak Ibu. Yang datang ke saya yang kecil juga bingung, yang besar juga bingung sudah. Dan saya datang, saya tertawakan juga kok, tenang saja. Iya, tempat saya tempat orang bingung, tapi saya tidak akan mau bingung. Oke, Ibu punya 20, biaya pasti 400.000. Makanya banyak orang stres Bapak Ibu ketika susunya turun. Karena apa? Untuk nutup biaya operasional kadang-kadang kurang. Saya sendiri juga peternak sapi perah. Ketika saya punya sapi perah, goal saya adalah satu, sapi saya harus bertambah. Walaupun pendapatan saya berkurang. Lebih baik saya tidak punya pendapatan dari susu, tapi saya jumlah sapi bertambah banyak. Itu konsep saya. Karena itu saya gunakan konsep ini tadi. Nah, sekarang kalau kita sudah terlanjur punya sapi 20, berarti makanan sehari Bapak Ibu, seandainya saya non konsentrat, saya gunakan sapi hijauan, pakan hijauan, saya tambahkan konsentrat hanya singkong. Ya, berarti setiap hari butuh pakan 40 kilo. Kita punya sapi 20, kita wajib pakan setiap hari 40 kilo. Berarti satu hari kita butuh pakan berapa? 800 kilo hijauan. Hijauan ini adalah batang jagung muda. Sapi perah di mana-mana pasti ngejar tebon muda, betul ya? Tebon muda kalau beli harga sekitar 800 sampai 900 bahkan sampai 1000 per kilo. Nah, kalau sekarang kita setiap hari butuh 800 kilo, anggap aja kalau 1 kilo isi 4, berarti kita butuh berapa tanaman Bapak Ibu? 3.200. 3.200 belum tentu semua hidup. Kalau kita tanam. Berarti kita harus tanam paling tidak 4.000 setiap hari. Saya tanam 4.000 setiap hari. 1 meter isi 10. Berarti kita butuh tanah berapa tanam jagung harian? 400 meter persegi. Betul ya? Umurnya jagung berapa? 80 hari. Berarti kita butuh tanah berapa? 3, 2, tambah 0, 3. Berarti 3,2 hektar. Nyewa Bu, tenang saja, banyak sewa. Kalau enggak bisa nyewa, mitra. Ini yang dilakukan oleh peternak sapi yang 5.000 itu bermitra. Nah, enggak boleh nyebut perusahaan saya. Saya enggak boleh nyebut perusahaan. Berarti kita harus punya sewa kurang lebih 3,2 hektar. Nah, apa bedanya? Ketika saya nyewa tanah, ini nambah biaya atau enggak kelihatannya?
nambah biaya. Tapi ayo kita hitung, apakah kita nambah biaya atau mengurangi biaya. Kita punya penghasilan setiap hari anggap aja 3.000 batang jagung. Betul atau tidak? Berarti anggap aja 3.000. Kalau seandainya ini kita jual dengan harga 1.000 jagungnya, berarti setiap hari dapat berapa? 3 juta. Sekarang perbandingan. Biaya pelihara sapi 400.000 per hari. Dengan kita tambah biaya tanam jagung, akhirnya kita punya pendapatan 3 juta sehari. Besar mana pendapatan sapi sama jagungnya? Besar jagungnya. Seandainya biayanya ini kita bagi 2, karena tenaga kerja, karena sewa dan sebagainya. Sehingga sehari kita masih dapat 1,5 juta. Lebih banyak mana? Penghasilan jagung atau penghasilan sapi? Jagung. Berarti sapi di sini bukan menjadi yang utama. Betul atau tidak? Sapi menjadi investasi. Nah karena itu, karena sapi adalah investasi, kalau cuma kita ngejar susunya, pertambahannya belum tentu bertambah. Asetnya tidak bertambah. Tetapi daripada saya jual susu, saya belikan anak sapi yang minum susunya, berarti aset kita bertambah atau tidak? Bertambah. Sehingga apa? Dalam 1 tahun seandainya ibu punya induk 20, berarti 2 tahun sapinya sudah jadi 120. Loh, kok masih tanya hitungan lagi? Ayo, tenang dulu, santai dulu. Sabar, oke ya? Sebentar, saya ulangi. Kok tahu saya ngitung 120 kok ibu tanya dari mana? Ini bingung. Betul ya? Ketika saya punya 1 ekor sapi, paham maksud saya? Ibu merah susu kan nunggu sapi beranak kan? Setelah beranak baru bisa diperah kan? Beranak kan 1. Susunya lebih atau tidak, Bu? Pasti lebih. Ibu jual susu kan? Daripada dijual susu semuanya, belum tentu itu menjadi investasi. Paham maksud saya? Susu yang harusnya keluar 10 liter sampai 15 liter, tolong belikan 1 ekor sapi lagi. Jadi yang diminum oleh anak sapi adalah 4 liter sehari. Sisanya dijual. 2 ini akan hidup selama 3 bulan baru sapi kan? Setelah sapi, tolong uangnya beli susu tadi, belikan anak sapi lagi. Beli berapa? 2. Diperah, sisa susunya dijual, anakannya jadi investasi. Bulan ke-6, anakan sapi ibu jadi 6. Betul ya? Nah, setelah ini sapi akan masuk masa penurunan, masuk musim kering. Lah ketika kering, tahun berapa 6 bulan lagi kan beranak lagi. Lah ulangi cara yang sama. Sehingga kalau ditanya orang, untungnya ibu jual susu atau jual sapi? Investasinya sapi saya beranak 6. Paham maksud saya? Tidak dapat uang, dapat. Cuman untuk operasional. Betul atau tidak? Sama beli anaknya sapi. Lah banyak petani Bapak Ibu kadang-kadang cuma mikirnya yang penting dapat uang dan uangnya habis. Lah gantinya pendapatan, ibu kan beli pakan nih. Tolong pakannya ibu tanam jagung supaya biaya kita rubah jadi pendapatan. Sehingga apa? Sapinya jalan sendiri, dari sapi 20 setahun jadi 120 ekor. Sekarang punya 120, 3 tahun lagi yang diperah 120 ekor, bumi langit pendapatannya. Betul atau tidak kira-kira? Wah, ini kelihatannya pulang langsung berbunga-bunga ini. Alhamdulillah. Bisa dipahami Bu ya? Iya Pak Bambang, ada apa? Oh, waktunya ya? Waduh, sebentar, sabar sedikit, saya selesaikan sapi dulu. Terus yang kedua, supaya memaksa sapi bisa keluar air susu yang banyak. Kalau ibu-ibu, waktu menyusui pertama kadang-kadang ada yang mampet kan? Supaya lancar, apa yang dikonsumsi? Daun katu. Terus yang kedua ada lagi, buah pepaya muda.
Nah, tolong sapi juga dijamui. Jamunya namanya daun katu dan buah pepaya muda. Insya Allah itu akan sangat membantu. Begitu Ibu. Dikasihkan saja, direbus dikasihkan gitu aja. Direbus dulu. Betul. Bapak Ibu, saya minta maaf, Pak Bambang sudah angkat tangan. Nah, ini waktunya selesai. Tapi bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, nanti tetap saya kasih kesempatan ya. Setelah break kita ngobrol, tapi tolong bergiliran. Kita maju kayak orang konsultasi gitu ya. Jadi nanti biar saya bisa menjawab keperluan Bapak Ibu untuk semuanya. Begitu. Oke. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.